ini adalah suatu tren di mana milenial ke depannya akan berpikiran seperti itu. Itu nggak bisa disalahkan gitu, karena memang udah ke sana arahnya. Ya, Milenial, tapi kan tadi influencer. kan kalau kalau kita apa namanya kembali ke apa fundamental blockchain yang sebenarnya ingin menciptakan Internet of Value ya, artinya exchange of value itu kan harus harus apa namanya punya nilai yang sepadan ya, artinya dengan value yang diterima dengan value yang diberikan kan, selama itu tidak sepadan kan pasti something wrong dan akan ada waktunya untuk Bubble, hancur gitu ya. bubble ya, Iya, burst. betul. Ya. Nah, saya sebenarnya apa namanya mungkin lebih tertarik ketika penerapan blockchain itu diterapkan untuk apa namanya ya benar-benar pertukaran value yang Real ya, produktif ada gitu ya, value. bukan bukan apa namanya sekedar membuat sesuatu atau Ya, apa pertukaran sesuatu yang sebenarnya nggak nggak ada ada nilainya. value-nya Tapi, gitu, tapi tapi masalahnya gini Pak, itu betul itu di situ. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ada namanya inflationary bubble ya, di mana semua aset itu terlalu overpriced. ya. Kenapa sih? Kenapa semua aset ini terlalu overpriced? Salah satunya adalah karena mereka menilainya dari engagement di sosial media. Contohnya adalah Elon Musk. Saat ini juga bagus karena dia selalu engage, gitu. Selama dia selalu engage, nilainya akan naik terus. Kecuali dia diem aja atau apa gimana. Elon Musk itu semua company, semua inovasi dia bikin. Tapi dia sendiri mungkin nggak tahu itu apa gitu. Dan mungkin juga teknologinya itu main asal bikin aja. Contohnya Tesla itu sendiri kan banyak kecelakaan. Saya juga udah ngecek itu radar-radarnya Tesla sebenarnya nggak bagus gitu. Karena mereka mencoba membuat Tesla itu bukan dari laser gitu kan. Tapi Elon Musk selalu meng-hype everything gitu kan. To the moon, to the Mars, bikin Neuralinks, bikin SpaceX, nggak tahu itu engineer-nya dari mana gitu kan, tapi akhirnya nilai di capital market di stoknya dia naik terus, dan dia selalu engage kan, Twitter dia engage, ini dia engage, terus dia tanya, saya harus jual nggak stoknya ini, karena mereka memang dia bisa jadi salah satu view, kecuali dia mati, nah mungkin Tesla hancur gitu kan, tapi kalau selama itu ada engagement, itu salah satu parameter indeks untuk menilai juga kalau menurut saya, walaupun ya betul, itu sekarang itu dari nilai stok itu kan ada PE ya, PE fundamental, dia nggak ada. Dia sales-nya jauh dibanding Toyota dan apa namanya Volkswagen gitu. Tapi kenapa sahamnya jauh sekali melebihi mereka capital market dari Tesla gitu, karena engagement itu tadi, dan akhirnya terbentuklah sosok figur ya, yang mohon maaf ini mungkin ada yang bilang fate gitu, itu terjadi gitu, itu terjadi, dan nggak tahu gimana wave-nya itu di Indonesia gitu, trennya gitu gimana. Tapi kalau saya lihat akan terus terjadi di mana influencer-influencer ini memanfaatkan keadaan itu gitu, mereka tahu gitu dan bisa mengeksploit itu ya, itulah makanya bahkan apa yang mereka katakan atau yang mereka keluarkan itu bahkan akan jadi sesuatu gitu, walaupun itu nggak ada nilainya sama sekali kalau kita kita anggap. Ya, 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 ya. Ya, analogi yang sangat ini menarik ini. Ya, bisa Betul, dicek betul. Elon Musk, Pak. Elon Musk itu Betul, capital betul. marketnya Bapak, dan dia orang Ya, terkaya dan di bukan dunia. cuma Elon Musk, ya artinya banyak 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 sebenarnya yang apa namanya? Kalau kita ngelihat ini apa yang diomongin itu kan Hmm, nggak jelas tapi jadi duit. engagement-nya luar biasa gitu. Ya, 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 ya. Ya memang kita harus pelan-pelan memahami dunia baru ini. Hmm.